Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan kembali ya topiknya setelah UTS ya. Dan apa ya, tugasnya sebagai pengganti UTS sudah kalian kerjakan ya. Oke. Jadi kita lihat di sini gambaran proses ya, gambaran spesifikasi proses ya, dan juga pengambilan keputusan yang terstruktur. Nah, jadi dalam topik ini kita berbicara mengenai fase dari siklus pengembangan sistem gitu ya. Jadi dalam fase siklus pengembangan sistem itu ada namanya fase dokumentasi gitu ya, dan juga analisa logis gitu ya. Jadi analisa dokumentasi dan analisa logis meliputi ya struktur dari bahasa gitu ya, terutama structure English, kemudian tabel keputusan dan juga tabel ranting ya atau decision tree gitu ya. Ya namanya juga bahasa logika gitu ya. Jadi kalau dia bahasa logika mengikuti terstruktur atau juga semi terstruktur. Nah, jadi dalam hal ini spesifikasi proses itu disebut dengan mini spek gitu ya. Artinya spek yang mikro gitu ya, spek yang kecil gitu ya. Dan juga dalam hal ini prosesnya dibuat ya dalam bentuk data flow diagram gitu ya. Jadi dalam spesifikasi proses tujuannya apa gitu ya? Tujuannya adalah mengurangi gitu ya dari aspek ambiguitas gitu ya. Di mana tujuan dari ini ya terkait dengan ya desainnya ya, apakah desainnya valid atau tidak ya, maka harus ada yang namanya spesifikasi proses. Jadi spesifikasi proses di situ adalah gambaran input ya, bagaimana juga input dan juga output dari proses ya, dan juga bagaimana menunjukkan validasi data ya, dan juga cara menuliskan program. Nah, jadi di situ dalam spesifikasi proses misalnya sebuah dokumen gitu ya. Jadi dokumen itu gimana bahasanya, ya gimana tabelnya, gimana alur rantingnya, ya akan tergambar ya dengan spesifikasi proses. Jadi spesifikasi proses inputnya, formatnya meliputi nomor, nama, deskripsi, daftar, ya output, tipe proses, ya tipe kode program, ya deskripsi logis program, referen, ya dan juga isu-isu yang lainnya. Dalam penomoran ya dibuatlah berdasarkan pada ID ya. Di mana dalam penamaan ya diberi nama ya dalam bentuk simbol tertentu. Nah, jadi di situ dideskripsikan bahwasanya proses di sini meliputi ya terkait dengan yang sesuatu yang akan dijual ya. Nah, jadi dalam spesifikasi proses itu lazim ya menggunakan yang namanya data flow diagram output gitu ya. Jadi data flow diagram dan juga kamus data ya itu digunakan ya sebagai gambaran dari menyederhanakan sistem gitu ya. Nah, proses di sini meliputi 3 gitu ya. Apakah prosesnya dilakukan secara kelompok atau namanya batch, atau juga prosesnya dilakukan secara online ya pada saat di layar, dan juga dilakukan secara manual gitu ya. Jadi proses itu 3 kategorinya. Nah, dalam menulis kode termasuk di dalamnya ya proses mendeskripsikan kode, kebijakannya dan juga aturannya. Dan formatnya di sini meliputi definisinya sampai pada hubungan antara bisnis satu ya dalam bentuk model sistem secara menyeluruh. Nah, jadi di situ metodenya metode namanya logic model gitu ya. Oke. Oke. Dibaca dulu ya, silakan dibaca dulu.
Ya, baiklah kita lanjutkan kembali gitu ya. Jadi dalam apa ya, struktur pengambilan keputusan ya, struktur keputusannya ada yang ini ya, berkaitan dengan apa tadi gitu ya, logic method reference ya, berdasarkan logika referensi gitu ya. Jadi logika referensi misalnya menyusun dari sebuah formulir gitu ya. Jadi kalau dia idealnya formulir itu gimana? Ya bentuknya seperti ini gitu ya. Atau juga dari sudut bahasa ya. Jadi dari sudut bahasa ya perlu juga dipertimbangkan gitu ya. Adanya yang namanya English statement serve as add ya, multiply atau juga move. Nah, jadi di situ terlihat ya logika penyusunan ya, struktur sekuensial dan juga struktur keputusan dan juga struktur perulangan yang dilakukan gitu ya. Lalu dalam hal ini ada juga spesifikasi lainnya yang namanya menyusun kamus data. Ya, artinya kalau kamus data itu ya dari sebuah formulir tadi gitu ya, bagaimana kamus datanya? Ya, jadi kamus datanya apakah menggunakan kata move ya, kata add atau juga subtract atau juga if atau juga then atau juga else ya. Nah, jadi di situ ada simbol-simbol bahasa yang dimengerti oleh komputer. Ya, namanya kamus data ya dalam sebuah formulir. Dan juga tabel keputusan. Ya, tabel keputusan disusun dalam suatu kondisi gitu ya. Ada juga kondisi alternatif, ada juga tindakan yang mau diambil, ada juga aturan berdasarkan pada tindakan. Nah, di sini dalam penyusunan format standar ya dalam menyajikan tabel ya ada suatu yang namanya condition ya, kondisi alternatif atau juga action entries. Dalam mengembangkan tabel ya dalam hal ini dalam pengembangan tabelnya yang berdasarkan pada masing-masing kondisi yang ada gitu ya. Nah, dari rancangan apa tadi ya, formulir tadi gitu ya, itu harus diperhatikan yang namanya aspek kelengkapan ya dan juga aspek keakuratan. Nah, jadi ada 4 masalah kalau kita berkaitan dalam penyusunan formulir manual tadi, meliputi lengkap tidak ya, kemudian juga memungkinkan tidak, kemudian ada kontradiksi tidak, ada tumpang tindih enggak gitu. Jadi keempat ini selalu membayangi gitu ya dari setiap penyusunan formulir ya dalam perancangan ya, ilmu perancangan gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini kondisi dan juga tindakan gitu ya haruslah sesuai gitu ya. Dan banyak pengembangan tabel yang dalam hal ini berdasarkan pada alternatif dan juga kondisi yang ada gitu ya. Oke ya. Nah, jadi dalam perancangan itu ya tidak lepas dari yang namanya logika program gitu ya. Jadi logika program yang dituangkan dalam suatu ranting ya, ranting yang ditunjukkan keputusan non cash purchase ya, persetujuan atas pembelian tidak non cash gitu ya dari suatu departemen store. Apakah disetujui atau tidak ya dengan cash ya misalkan menggunakan kartu kredit gitu kan. Nah, disetujui atau tidak setujuinya kartu kredit maka ada keputusan ya. Keputusannya meliputi yang namanya kelengkapan penjualan setelah memverifikasi tanda tangan atau juga kelengkapan berdasarkan tidak tanda tangan atau keputusan berdasarkan pada persetujuan supervisor atau dikomunikasikan langsung. Nah, jadi sifatnya ada ranting keputusan ya. Nah, jadi bicara bicara pengambilan keputusan dalam logika program, ya ini kita berbicara logika komputer gitu ya. Jadi logika komputer itu akan menghasilkan pemrograman ya atau juga suatu bentuk yang diinginkan oleh si perancangnya gitu ya. Nah, jadi dengan ini maka dapat diringkas ya bahwasanya proses spesifikasi itu mutlak gitu ya, diperlukan dalam suatu perancangan sistem gitu ya. Dan dalam proses spesifikasi itu ada analisa keputusan. Jadi analisa keputusannya meliputi dari aspek keputusan bahasa gitu ya. Dari sisi keputusan bahasa apakah dalam hal ini sudah menggambarkan ya yang namanya sequential structure, decision structure, case structure atau juga iteration structure ya. Kemudian juga keputusan bentuk tabel gitu ya. Juga di sini ada 4 kuadran, 4 dimensi. Pertama mengidentifikasi kondisi,
Yang kedua, mengidentifikasi alternatif keputusan. Kemudian juga dalam hal ini mengindikasikan bentuk dan juga menggambarkan tindakannya. Dan juga decision tree. Nah, jadi analisa pengambilan keputusan ini manfaatnya, ya kita bisa merancang ya struktur bahasa Inggris, di mana bermanfaat ya ketika beberapa tindakan itu dapat dikomunikasikan, dan juga decision table ya, tabel keputusannya lengkap ya, dianalisa lebih lengkap dengan situasi atau juga keterbatasan atas beberapa perubahan situasi dan juga kondisi gitu ya. Nah, itu. Dan juga keseimbangan ya, keseimbangan horizontal. Jadi keseimbangan horizontal diperlukan ya, karena dengan adanya spesifikasi proses maka dapat lebih imbang ya perancangan itu gitu ya, sehingga memudahkan dalam menganalisanya menggunakan yang namanya data flow diagram dan juga kamus data. Nah, inilah ya topik yang terkait dengan chapter 9. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan. Silakan. Ada? Oke ya, kalau tidak ada saya kira itu sajalah ya perkuliahan kita hari ini. Kita lanjutkan di pertemuannya di minggu depannya ya.